Di sini kita akan membahas lanjutannya. Di sini kita akan membahas cash flow. Tadi kita membahas terus, sekarang kita membahas cash flow. Nah, di sini kita di sini untuk viewsnya itu kita ingin package ini menentukan bahwa file Java ini berada dalam package berbeda controller sini. Di sini import ini adalah untuk mengimport kelas yang dibutuhkan, seperti API response ini format respon under aplikasi, atau konteks ini untuk seperti ini. API function ini untuk format respon standar aplikasi, mengambil user sedang login, cash flow, entity untuk data cash flow, dan user ini entity user, cash flow service, layanan bisnis cash flow. Dan entity ini wrapper HTTP respon. Nah, ini REST controller menandakan ini adalah REST API controller. Kemudian request map ini semua endpoint controller ini memiliki prefix anterior oleh close, disebutkan kelas controller untuk cash flow. Private final cash flow mendefinisikan dependensi service yang akan digunakan. Kemudian authority ini menginjek atau konteks untuk mengetahui user yang sedang login. Public cash flow ini injection untuk cash flow service. Ini private boolean, ini method untuk validasi input mengecek apakah file kosong atau nol, jumlahnya kurang dari nol, dan menggunakan true dan tidak valid. Ini seperti membuat endpoint post menerima request body berupa objek cash flow. Nah, di sini if loads ini mengecek apakah user sudah login. Jika belum login akan berikan status 1.3 forbidden. Kemudian user ini untuk mengambil user yang sedang login. If invalid ini validation effort cash flow. Ini cash flow criteria memanggil service untuk menyimpan cash flow baru ke database. Untuk ini router respon entity ini hanya respons yang sukses mengembalikan ID cash flow yang baru dibuat. Kemudian ini ini endpoint untuk mengambil cash flow berdasarkan ID, memanggil service untuk jika ID tidak ditemukan maka akan muncul 404 not found. Ini ke DTO nya, ke entities-nya, entities cash flow. Di sini untuk mengubah file ini di Jakarta mengimport semua annotation JPA seperti entity, table, ID, kolom. Ini ada local date time digunakan untuk tanggal, UUID digunakan sebagai tipe data ID unit. Entity table name ini entity yang menandakan kelas ini adalah mode JPA dan akan menjadi table database. Dan table nama ini nama table di database adalah cash flow. Bagian ID-nya, ini ID ini menandakan ini adalah primary key table. Value ini ID akan dibuat otomatis dalam bentuk UUID. Kolom ini table flash false, maka ID tidak dapat diubah atau nullable. False atau ID tidak boleh null. Nah, kemudian kolom name ini private user ID. Kolom user ID digunakan untuk menyimpan ID user pemilik cash flow. Ini memastikan setiap cash flow bisa diakses user yang kemudian file type ini kolom type tidak boleh kosong. Nah, kalau mau label false private string ini menyimpan sumber uang atau misalnya nanti seperti bonus, belanja. Ini untuk label tambahan atau kategori false flow. Nah, ini jumlah uang yang masuk atau keluar harus lebih besar dari 0. Maka divalidasi di controller. Singkat sebelumnya kita masuk ke repositorinya. Ini di repositorinya itu import untuk ini untuk mengumpul hal penting seperti cash flow ini, entitas yang akan diakses dari database, DPA, interface yang menyediakan operasi
CRUD otomatis, query digunakan untuk membuat GPQL custom, para memberi nama pada parameter query, dan ini annotation untuk menandai kelas ini sebagai repository. Kemudian repository ini Spring tahu ini adalah komponen akses database. Ini interface, ini repository harus berupa interface. Ini Spring otomatis menyediakan fungsi lengkap seperti save, file layer, cache flow yang timbul di kemudian list cache flow ini mengambil semua cache flow berdasarkan user otomatis dibuat oleh Spring tanpa query manual karena namanya mengikuti format. Ini hanya mengambilkan data jika user ID cocok, jadi cache flow cocok dipakai agar seorang tidak bisa mengambil data user lain dan menggunakan opsional untuk menghindari error dulu. Untuk fitur search cara masukkan di sini untuk query membuat custom GPQL query dan select from cache flow ini entities cache flow user ID hanya cari data user yang sedang menuju masuk service. Di sini service ini itu ini cache flow untuk ingin gunakan cache flow ini untuk menjadi database seperti tadi selepas masih bisa service atau masih kemudian sudah memastikan aplikasi database berjalan dan di CUID ini adalah data yang digunakan. Interface channel ini adalah jika operasi gagal perubahan data dibatalkan. Metode ini menerima parameter dari controller saat membuat cache flow. Untuk membuat jika kita menggunakan komputer khusus yang sudah menampung user ID, penting agar data memiliki user tertentu. Tipe database memberikan objek yang sudah disimpan. Views-nya ini lokasi file dan di sini controller ini si controller model seperti dan direct attributes. Controller kelas ini adalah control process atau HTML. Kelas mapping semua endpoint akan diawali atau explorer. Dependensi ini untuk menginjek service untuk komunikasi dengan database melalui repository. Kemudian mengambil informasi autentifikasi user dari user Spring Security. Jika user belum login atau anonymous ke router 0. Jika user login akan mengambil objek user atau principal dan mengembalikan ini ke cache flow parameter optional search untuk material model untuk mengirim data ke HTML. Sini mengirim sumber data ke template HTML kan file HTML seperti untuk HTML. Sini kita lihat seperti tadi kita cuma perlu mengubah kita tinggal menambahkan plus flow. Oh di sini di sini di sini kita bisa menu atau pengeluaran dari tambah transaksi dari label atau deskripsi kalau mau sebagai pengeluaran dan sisa saldo. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih.